Mari bergabung dengan KDIP untuk ajak Demokrat berkongsi. Berbeda koalisi bukan berarti tidak ada kesamaan. Untuk rakyat, untuk kebaikan negara dan bangsa ini. Ada yang nawari nanam semangka, ya saya namakan koalisi semangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton channel Susno 2G. Saya ini tani, taninya bukan petani besar, petani dusun, kampung. Tapi alhamdulillah sinyal internet masuk, walaupun tiang BTS-nya dikorupsi ya, tapi ada sinyal internetnya sehingga bisa-bisalah melihat apa namanya kondisi Jakarta. Sekali-sekali nonton tentang isu politik juga, isu koalisi, isu obrolan elit politik. Nyata isu politik itu sama juga dengan petani. Nah, kami petani ini di sawah atau di kebun, padinya belum panen, baru gabah, sudah ada yang datang, yaitu pemodal, kalau di sini dikenal dengan tengkulak, menawari, Pak, kita kasih modal, nanti tapi gabahnya dijual pada kami. Nah, atau lahan saya belum digarap, ada yang datang juga, Pak, kita kasih bibit, kita kasih pupuk, dan kita kasih segala macam obat-obatan. Tapi nanti dijual ke kami. Nah, ada dua tawaran. Itu sama dengan tawaran koalisi juga gitu ya. Jagung. Jagung belum mateng, baru keluar bunganya gitu. Begitu lihat luas, jagungnya bagus, datang pemodal yang dikenal dengan tengkulak. Pak, gimana kalau jagungnya kita beli? Nanti pupuknya dari kita, mesin untuk panen dari kita, mesin untuk menitih itu dari kita. Harganya sekian. Ternyata tak ubahnya ya, dunia politik itu mirip-mirip pertanian juga. Ada tawar-menawar, ada ajaan begitu. Lalu di politik tawaran koalisi, lalu di bertani tawaran ngasih modal, tapi ujung-ujungnya ya ada tujuan juga. Politik petani. Mari kita lihat isu yang lagi hot di Jakarta. Koalisi ini dengan ini, koalisi dengan ini, koalisi dengan ini. Saya tertarik kemarin ada suatu partai besar yang sudah ada koalisinya, yang sudah ada capresnya, yaitu PDIP, menawari Partai Demokrat yang sudah berkoalisi juga dengan partai lain gitu kan. Diajak, mari bergabung dengan kami gitu. Nah, tetapi yang cukup menyenangkan bahwa ternyata komunikasi politik yang kita anggap awalnya parpol-parpol itu bermusuhan karena beda koalisi, tapi ternyata ditanggapi dengan smooth gitu, dengan santun dan bagus. Jadi kami tadi ini adem gitu mendengar itu. Mari kita lihat bagaimana tanggapan Pak SBY selaku orang yang berpengaruh di Demokrat karena dia adalah mantan ketua Demokrat dan mantan Presiden Republik Indonesia terhadap tawaran PDIP untuk ngajak Demokrat berkongsi atau berkoalisi. Bagaimana tanggapannya? SBY ditemani keluarga besarnya nampak jalan pagi di kompleks GBK. Warga pun berusaha berfoto bersama Presiden ke-6 Indonesia ini. Dalam kesempatan ini SBY juga sempat membahas rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Saya tahu AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekarang. Ikuti saja perkembangannya nanti. Yang jelas pertemuan niat baik dari manapun, siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan. Demikianlah kita sebagai petani ya, sebagai warga rakyat jelata ini senang gitu ya. Kalau melihat atau mendengar gitu tanggapan atau statement daripada elit-elit politik kita gitu sejuk,
bahwa dari manapun juga tawaran, sepanjang itu tawarannya untuk kebaikan bangsa dan negara, why not kita bahas, tujuannya sama. Jadi beda koalisi bukan berarti bermusuhan. Berbeda koalisi bukan berarti tidak ada kesamaan. Nih, kesamaan-kesamaan itulah yang dicari. Tapi yang satu kuncinya demi bangsa dan negara. Demi keutuhan dan kedaulatan NKRI, NKRI harga mati, dan demi kesejahteraan rakyat. Itu yang jadi kuncinya. Jadi bukan demi pribadi, kelompok, atau golongan. Jadi kami kalau disuguhi dengan apa namanya tayangan-tayangan seperti ini, statement-statement seperti ini, ya senang gitu kan. Wah, pemimpin kita ini ternyata hebat-hebat gitu. Sama dengan kami petani ini. Ada yang nawari, Pak, nanti ngendurnya semangko. Harganya bagus. Bibit dari saya. Nanti kita beli harga sekian. Ya walaupun kita belum putuskan sepanjang itu kita kalkulasi kita menguntungkan, harganya baik, tidak kita marahi, tidak kita tolak. Besok ada lagi yang datang, nawari, Pak, berkoalisi dengan kami saja, nandur jagung gitu. Bibitnya ini sekian panen, kan keuntungannya. Oh, ternyata petani ada koalisi juga ya. Koalisi jagung, koalisi semangka gitu. Yang mana yang menguntungkan? Nah, saya yakin republik ini, elit-elit politik dan elit pemerintahan yang memikirkan rakyat, koalisinya itu adalah akan dipilih mana yang menguntungkan. Pengertian menguntungkan itu ya tentunya menguntungkan negara dan bangsa dan menguntungkan rakyat, membuat adem rakyat, membuat sejuk rakyat. Sekarang kita ingin tahu gimana tanggapan politikus muda yaitu AHY terhadap tawaran Puan, gimana? Kita ingin tahu juga. Sudah masuk namanya Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak Prabowo, Pak Erlangga, ya kan? Kalau ditanya tadi, apakah pertemuan-pertemuan seperti ini sebagai sinyal bahwa Demokrat akan atau sudah menetapkan secara paten posisinya. Begini, saya pertama ya berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan lain sebagainya, berpasangan dengan siapapun. Ya. Termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan, ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo begitu. Saya menghormati, seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan. Kami juga terus membangun komunikasi dengan siapapun, dengan partai-partai politik manapun, bertemu dengan para tokoh, bertemu dengan pimpinan-pimpinan yang kami anggap juga bagus kalau selalu terbuka ruang komunikasi. Politik Indonesia memang harus cair. Kita bukan politik pembelahan sebetulnya. Ini juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan juga prinsip-prinsip. Oke. Kita sebagai rakyat, khususnya kami sebagai petani yang tinggal di dusun, senang dengar statement-statement politisi kita seperti ini gitu kan. Jadi politik itu komunikasi. Kemudian tujuan yang harus dipegang adalah untuk rakyat, untuk kebaikan negara dan bangsa ini. Berkoalisi itu bukan tujuannya untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan. Tidak. Tapi dalam rangka memilih yang terbaik untuk rakyat. Koalisi A harus tujuannya adalah yang terbaik untuk negara dan bangsa dan rakyat. Koalisi B harus tujuannya adalah yang terbaik untuk negara dan bangsa dan rakyat. Koalisi C, D, E, dan seterusnya harus itu dipedomani. Dan yang menyenangkan, kami mohon rakyat ini tidak disuguhi hal-hal yang saling jatuhkan, saling mengejek gitu. Sehingga tidak terbelah masyarakat Indonesia ini. Siapapun yang memimpin negeri ini haruslah pasangan yang terbaik, yang didukung oleh rakyat,
dan konsekuen dengan ide awalnya, yaitu untuk negara dan bangsa, dan untuk mensejahterakan rakyat, untuk menjadikan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang besar di dalam percaturan dunia internasional. Kita diperhitungkan. Kita ini bangsa yang besar. Internasional saja menghitung kita. Kita masuk di dalam G20. Dalam pimpinan ASEAN kita bagus. Militer kita terkuat di ASEAN. Kemudian di apa namanya? Di Asia termasuk 3 besar, di dunia kita masuk 16 besar. Hebat bangsa ini. Jadi jangan karena memilih pemimpin kita terkotak-kotak di dalam apa namanya? Koalisi-koalisi langsung memecah belah rakyat. Mudah-mudahan kita sudah sekian kali memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, kita tidak akan bisa dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang bermusuhan karena berbeda pilihan. Yang jelas bahwa elit politik kita sama tujuannya, yaitu untuk negara dan bangsa. Mudah-mudahan rakyatnya lebih cerdas memilih. Nah, ada calon yang sudah mengemuka, Pak Ganjar, koalisi dari partai PDI dengan beberapa partai. Ada yang sudah apa namanya nyata untuk wakilnya, yaitu koalisinya partainya Pak Prabowo dengan partainya Pak Caimin sebagai wakil. Dua partai ini kuat sekali, ya, kuat dan masanya banyak sekali. Kemudian ada lagi partai Nasdem yang mendukung Pak Anies dan mungkin ada satu koalisi lagi. Bisa saja 4. Ya, kalau 4 baru 80% kan padahal 20% ya, bisa 5. Ya, mau berapapun, mau siapapun, yang penting siapa yang terpilih adalah selalu memikirkan untuk negara dan bangsa dan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kalau kami petani ini gampang milih-milih. Misalnya ada koalisi yang menawari koalisi jagung gitu. Nah, untungnya apa kalau nanam jagung gitu kan? Ada yang nawari nanam semangka, ya saya namakan koalisi semangka. Semangka pun masih beda-beda. Ada semangka kuning tanpa biji, ada semangka merah, ya kami petani mikir untungnya apa gitu kan. Ada lagi yang ngajak nandur pari gitu, padi. Ya, kita petani berpikir juga untungnya berapa, harga gabah berapa, kan sudah dimodali gitu kan. Dimodali sekian. Jadi kalau koalisi petani yang kita pikirkan untung ruginya, berat ringannya pekerjaan itu. Nah, kira-kira parpolnya mungkin kayak gitu juga ya. Kalau salah mohon maaf, maklum saja. Ini pendapat petani dusun yang kurang pendidikan ya. Tapi gitulah. Jangan kita di dusun ini ketinggalan informasi politik. Kita kasih informasi juga bahwa di tani pun ada koalisi. Koalisi semangka, koalisi jagung, koalisi gabah, dan sebagainya. Terima kasih. Supaya kita nggak tegang terus. Sekali-sekali kita yang lucu-lucu, guyon maton gitu. Nah, terima kasih. Selamat mengikuti. Salam petani Indonesia.